Hakikat kekayaan bukanlah di saat melimpahnya harta, akan tetapi karunia yang disambut dengan penuh rasa syukur. Hakikat kekayaan bukanlah di saat kita mendapatkan harta melimpah, akan tetapi di saat hati ini tidak menginginkan, akan tetapi di saat hati ini tidak menginginkannya. Itulah kaya hati yang membebaskan si fakir sekalipun dari belenggu rasa miskin dan kekurangan. Hakikat kekayaan itu bukanlah di saat melimpahnya harta, akan tapi di saat kita ini bisa menyambut karunia Allah dengan penuh rasa syukur. Itulah kekayaan dalam rasa, dan itulah yang sesungguhnya. Orang yang diberi oleh Allah karunia dengan harta melimpah, tapi lalu tidak mensyukuri dan tidak bisa mensyukuri karunia Allah, maka yang tumbuh adalah dan subur adalah tamak, rakus. Seperti dahaga lalu minum air garam, air laut, bukan tambah, bukan hilang dahaganya, akan tapi semakin dahaga. Begitu juga seseorang yang mencari harta lalu diberi oleh Allah, lalu tidak mensyukuri karunia tersebut, maka yang ada di hatinya adalah tumbuhnya rasa rakus, sifat rakus yang menjadikan dia tidak akan merasa puas. Maka mari kita biasakan merenungi karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Kapan kita bisa merenungi, maka ketahuilah, dari situlah nanti akan muncul rasa syukur di hati kita. Dan kapan kita bisa mensyukuri, maka itu adalah hakikat kenikmatan di dalam hati. Syukur. Syukur itu adalah rasa di dalam hati untuk menghargai, memuliakan, menganggap karunia. Tapi orang yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah menganggap itu karunia, ya seperti tidak mendapatkan karunia. Sehingga yang ada di hatinya adalah gersang, merasa kurang terus. Ini. Mari kita berlatih untuk bersyukur, banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam urusan dunia hendaknya kita melihat kepada orang yang di bawah kita, agar kita mudah mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang sudah punya mobil, lihat yang belum punya mobil, agar bersyukur atas karunia mobil. Yang punya sepeda motor, lihat yang belum punya sepeda motor, agar kita mensyukuri karunia tersebut. Yang bisa naik sepeda, syukuri orang yang tidak bisa naik sepeda. Yang bisa berjalan, syukuri ada orang yang lumpuh di sana. Bahkan yang lumpuh pun masih bisa bersyukur. Ada orang lumpuh kemudian plus yang lainnya, sakit yang lainnya. Maka memahami karunia itu penting sekali. Sehingga kalau seorang hamba sudah mensyukuri, itu kan merasakan kenikmatan yang agung yang Allah berikan. Sehingga yang ada pada dirinya adalah kepuasan di dalam hati atas karunia. Hakikat kekayaan bukanlah di saat kita mendapatkan harta yang melimpah, akan tapi di saat hati kita tidak menginginkannya. Kalau kita sudah tidak menginginkannya, maka hati ini berarti kaya. Kita melihat sesuatu lalu kita menginginkannya, kemudian kita tidak bisa menggapainya, sedih dia, tersiksa dia. Tapi kalau kita tidak menginginkannya, maka nyantailah, hati ini tidak pernah gelisah. Di saat ia mendapatkannya ya disyukuri, di saat dia tidak mendapatkannya tidak dibikin sedih. Itulah orang kaya hati. Makanya orang kaya hati itu bisa jadi dia adalah Allah beri kekayaan zahir juga. Bisa jadi tidak diberi kekayaan zahir, tapi kalau sudah kaya hati sudah beruntung. Maka orang yang kaya hatinya itu di saat Allah karuniai kekayaan zahir dunia ini, maka ketahuilah sangat mudah dia menggunakan dunianya untuk Allah. Bahkan di saat dia kehilangan pun tidak pernah merasa gundah dan gelisah, sedih, tidak. Karena apa? Baginya tidak terlalu penting. Karena dia telah puas dengan hatinya.
Sehingga dia rela bersedekah ratusan juta bahkan miliaran untuk Allah. Padahal kalau dihitung, kalau dipikir ratusan juta itu kerja berapa hari dia? Bisa gaji karyawan berapa ini? Cuman karena hatinya sudah benar, hatinya sudah kaya hati, maka kekayaan dunia sudah tidak ada artinya. Tapi begitu baliknya, kalau hati ini fakir, rakus, biarpun kekayaan dunia melimpah, maka ketahuilah, maka seolah-olah dia tidak memiliki apapun. Dan kaya hati tersebut, itu yang membebaskan si fakir sekalipun dari kefakiran. Orang tamak ini lihat, akan menjadikan orang terpuruk dalam kefakiran. Contoh, ekonomi pas-pasan dengan gaji pas-pasan, cuman dia menuruti keinginannya, sehingga dia harus membeli sesuatu yang sesungguhnya tidak teramat ia perlukan. Maka ia harus belanja sesuatu yang tidak terlalu ia butuhkan. Apa hasilnya? Kebutuhannya semakin membengkak. Dan akhirnya dia harus pinjam sana, pinjam sini. Makanya cirinya orang tamak adalah dia itu ngutang untuk sesuatu yang tidak mendesak. Kemudian dia punya kebiasaan meminjam kepada orang lain. Kalau sudah orang punya kebiasaan mengutang, lihat, ngambilnya itu gampang, tapi giliran mengembalikan kan harus dengan duit beneran. Semakin numpuk utangnya, semakin terpuruk, maka setelah dia terpuruk, maka setan membisikkan, bekerjalah apa saja, yang penting dapat duit lah. Setan menjerumuskan kita, ujung-ujungnya adalah masuk dalam wilayah haram. Maka merasalah cukup dengan apa yang Allah karuniakan. Syukuri apa yang Allah karuniakan. Jangan turuti semua keinginan kita selagi kita belum mampu. Maka kami ingatkan jangan biasa ngutang. Minjem itu, ngutang itu adalah penyakit. Lihat kalau suami istri itu biasa ngutang, itu tidak akan puas, kecuali ngutang darurat. Ada yang keluarganya yang sakit, dia perlu pembiayaan. Ada darurat, rumahnya mau roboh, atau apa begitu yang mendesak, wajar. Tapi ada orang punya kebiasaan ngutang. Lihat, kalau orang punya kebiasaan ngutang, dia tamaknya super, nomor satu dia. Ngutang gampang, giliran kembalikan susah. Ngutang gampang, susah. Hidupnya nggak akan bahagia orang begitu, lihat. Dikejar, sehingga nanti pada akhirnya minta kepada orang, berbohong pada orang, untuk memenuhi bayar utang tadi. Pun demikian, setelah bayar utang, dia ngutang lagi, memang modelnya begitu. Sebetulnya itu kebiasaan muncul dari siapa? Dari orang yang tamak tadi. Sehingga dia, kadang ngutangnya dengan cara yang haram. Dia sudah punya perusahaan besar satu, kaya raya dia. Cukup dia sebetulnya. Rupanya ada sebuah perusahaan lagi yang mau dijual. Dia nggak mampu untuk beli perusahaan yang kedua. Padahal dengan perusahaan yang satu pun dia dianggap orang kaya dia. Dengan perusahaan yang kedua ini dia tamak dia. Terpaksa harus dibeli, sementara dia tidak punya uang. Kemana dia pinjam uang? Pinjam dengan cara yang riba. Lalu terbelilah itu yang namanya perusahaan. Punya dua perusahaan. Percaya, orang begini bukan semakin sejuk hatinya, semakin tamak, semakin rakus, semakin tidak puas dengan karunia Allah. Lihat, berjaya dengan dua perusahaannya. Ternyata apa? Diiming-imingi lagi untuk bikin 3 perusahaannya. Satu perusahaan yang kedua ini saja belum lunas pembayaran utangnya. Dan terus ngasih bunga dan sebagainya. Dengan dosa dan dosa, dia akan berpikir lagi perusahaan yang ketiga. Kelihatannya di mata manusia dia punya 5 perusahaan. Tapi itu ngutang. Dan riba. Masya Allah, kebahagiaan mana ia dapat? Dia gelisah dia. Capek dia sebetulnya dengan cara itu, cuman gayanya saja. Dia pengen dipandang manusia sebagai orang sukses, cukup. Sehingga melakukan itu semuanya. Gara-garanya apa? Gara-gara tidak puas dengan apa yang Allah berikan tadi. Kalau kita bisa mensyukuri apa yang Allah karuniakan, syukur alhamdulillah. Kemudian, di saat kita melihat sesuatu, kalau kita belum mampu jangan dipaksain. Jangan beli sesuatu sebelum waktunya. Kalau kita membeli sesuatu sebelum waktunya, repot. Misalnya itu, sekarang kan ada zaman kemudahan untuk kredit. Kami gambarkan kredit yang syar'i. Kalau kredit tidak syar'i tidak masuk dalam bahasan kita. Kita pembahasan wilayah syar'i. Biarpun kredit dengan cara yang syar'i, itu pun kalau belum waktunya ya jangan.
Jangan memaksakan, nggak ada perlunya, nanti tersiksa dengan pembayaran. Itu harus mengambil bagian daripada gaji kita. Sementara kebutuhan kita terus tambah. Ini berangkat dari kebiasaan orang. Pertama, tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Kemudian dia menjalani hidup adalah bukan dengan kesederhanaan, akan tapi ngikuti gaya hidupnya orang, ya gara-gara tamak tadi. Pengen kayak ini, pengen kayak itu, pengen. Di depan manusia dia berjaya, tapi sesungguhnya di hadapan Allah dia nyungsep. Baik, mari kita mulai. Pertama adalah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Pandang, bahasanya itu karunia dari Allah. Setelah kita mensyukuri karunia dari Allah, apa yang Allah berikan kepada kita, kita sadari itu karunia, kita syukuri, kemudian selanjutnya adalah ayo kita membiasakan hidup kita dengan sederhana menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Itu kunci. Jangan biasa kita mengikuti gaya hidupnya orang lain, maka itu sesungguhnya bentuk ketamaan dan kesombongan. Kemudian ketamaan itu sendiri adalah kefakiran yang tersembunyi di dalam hati, dan kesombongan adalah perendahan diri yang tanpa ia sadari. Ini orang sombong tentunya merendahkan dirinya tanpa ia sadari. Ketamaan adalah kerasukusan adalah kefakiran yang tersembunyi. Itu. Maka berangkat dari mensyukuri karunia Allah, subhanallah, ayo kita lacak. Kita pulang ke rumah masing-masing, kita lacak karunia Allah, ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian biasakan hidup kita dengan cara yang sederhana. Ini, malam ini kuncinya dua. Sederhana, yang kedua. Yang pertama, syukuri nikmat Allah. Yang kedua, biasakan dengan sederhana. Jangan mengikuti gaya hidupnya orang lain. Apa yang Allah berikan kepadamu, syukuri itu. Akan menjadikan hidup enak, enggak susah. Cuman kadang suami istri itu enggak kompak. Istrinya hobi belanja. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang ke sini gelisah. Istrinya itu jago kredit, numpuk utang terus. Gaji suaminya habis. Sampai suaminya sempat beli tanah, jual tanah hanya untuk menutup utang istrinya. Ngutang lagi, subhanallah. Model begitu tuh ada. Dari dia datang saja dia sedang ketahui. Bagainya orang katanya nggak mampu tapi tasnya model bagus, mewah dan sebagainya. Gaya hidupnya orang dia. Yang ditiru gaya hidupnya orang. Maka orang begitu lihat. Karena apa? Melihat dunia, melihat orang yang lebih tinggi dari dia pengen terus. Nggak akan puas. Dia nggak akan puas, hatinya nggak akan puas. Terus akan menginginkan dan menginginkan sampai dipenuhi mulutnya dengan tanah, dia baru diam nanti. Baik, inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Kami ulang, hikmahnya adalah hakikat kekayaan bukanlah di saat melimpahnya harta, bukan. Harta melimpah itu kekayaan zahir. Zahir akan berakhir. Tapi kekayaan batin yang sesungguhnya adalah di saat kita bisa menyambut karunia Allah itu. Akan tapi karunia yang disambut dengan hati yang penuh dengan syukur, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Kita kaya. Allah memberikan, kita ucapkan terima kasih, kemudian kita syukuri dengan hati kita, kita renungi itu nikmat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan bukanlah di saat harta melimpah, akan tapi di saat hati kita tidak menginginkan, enggak memupuk hati kita untuk tamak, itulah orang kaya. Maka biasakan jangan silo ya, ini termasuk yang perlu sering kami hadirkan untuk anak-anak yang sudah menikah khususnya, jangan gampang silo dengan kekayaan. Silo itu termasuk gaya bermerek, hidup baju bermerek ini. Silo dengan itu semua, tersesa di hidupnya. Padahal yang bermerek itu hanya merek saja yang bagus. Padahal kualitasnya belum tentu bisa mengalahkan yang tidak bermerek. Cuman action dia. Gaya hidup, mengikuti gaya hidup orang lain dia. Tersiksa orang begitu. Susah syukur kepada Allah. Ngelihat urusan kekayaan, melihat orang lain, tersiksa dia. Maka rasa syukur hati yang kaya tadi itu membebaskan si fakir sekalipun dari dibelenggu rasa miskin dan kekurangan. Orang fakir kalau kaya hati nggak pernah pusing, nggak pernah terkagum dengan mobil mewah, nggak pernah terkagum, biasa saja. Lihat, kita menemukan orang begitu. Bukan karena dia nggak mampu putus asa, nggak ada keinginan sudah. Itu kan kaya bener.
Coba kita punya keinginan ini terpenuhi, ini belum gelisah dia, belum gelisah lagi, belum gelisah, capek hatinya, sakit. Tapi dia yang tidak pernah punya keinginan, dia merasa puas dengan apa yang Allah karuniakan. Hidupnya enak, hidupnya nyaman, tenang. Maka ingat, syukuri karunia Allah. Biasakan dengan hidup yang sederhana. Jangan mudah terkagum dengan gaya hidupnya orang. Dan jangan terkagum-kagum dengan urusan dunia, kebiar dunia. Maka kalau sudah demikian, Anda menjadi orang kaya sesungguhnya, yaitu kaya hati. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang kaya. Dan semoga Allah menjadikan dunia di tangan kita dan tidak di hati kita. Semoga Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Allah muliakan orang tua kita. Allah menjaga keluarga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semua yang mencoba menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah menjaga negeri ini dari perpecahan dan perselisihan. Semoga Allah menjaga negeri ini dari perpecahan dan perselisihan. Semoga Allah mengampuni semuanya. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.